Larangan-larangan dalam bisnis syariah. Ini udah jam berapa ini? Waduh, jangan lama-lama ini. Larangan-larangan dalam bisnis syariah. Oke. Terus ini Mas. Yang terkait jelas ya. Larangan-larangan dalam bisnis syariah itu tidak jauh-jauh daripada riba. Ada juga banyak, tidak boleh menimbulkan horor, tidak boleh menimbulkan doror, macam-macam gitu kan ya. Nah, sekarang kita yang sering terjadi itu terkait soal riba yang sering diingatkan gitu. Karena riba itu adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Di sini riba itu ada riba dalam konteks jual beli dan riba ada dalam konteks hutang piutang. Di dalam jual beli namanya riba fadl, ya, jual beli barang-barang ribawi, emas, perak, ya. Salah satu objeknya lebih banyak itu nggak boleh. Terus riba nasa, jual beli barang ribawi yang menyerahkan objeknya itu. Ada lagi dalam hutang piutang, riba nasiah itu. Kalau nasa, jual beli barang ribawi yang penyerahan objeknya tidak secara tunai. Ya seperti jual beli mata uang yang berbeda secara tidak tunai. Terus tentang hutang piutang, riba nasiah dan riba jahiliyah. Hutang piutang mengambil manfaat tambahan. Ini margin trading lah contohnya, paling sederhana. Terus riba jahiliyah, itu utang piutang di mana kreditur mengenakan tambahan bila debitur pada saat jatuh tempo tidak membayar kewajibannya. Contohnya kartu kredit. Tuh ini satu, riba. Yang kedua, al-khilabah. Macam-macam nih. Itu kan sekarang tadi yang hal-hal yang dilarang atau larangan-larangan dalam bisnis syariah. Yang pertama riba, tidak boleh itu ada unsur ribanya itu kan. Yang kedua al-khilabah, itu upaya tipu daya yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertanya melalui sarana yang mengecoh, baik secara lisan maupun perbuatan. Contohnya diantara itu macam khianat, najes, taghrir, nanti dibaca ya tadlis, kualitas, tadlis kuantitas, tadlis harga, tadlis waktu. Ya. Lainnya adalah al-ghis. Salah satu bentuk tadlis yaitu sebenarnya ghis itu sebenarnya hampir sama. Cuman masuknya dikategorikan bentuk daripada, diteruskan ini slide-nya, adalah al-ghis, yaitu penjual, salah satu bentuk tadlis adalah penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang jual serta menyembunyikan kecacatannya. Ngapusilah kira-kira itu. Contohnya itu pembentukan harga penutupan, ya. Itu ghis contohnya. Terus ada lagi ghobun fahis. Ini prinsip-prinsipnya itu ya. Ghobun fahis itu mengambil apa ya? Ya horor tapi yang agak bahaya lah kira-kira itu lah. Ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukaran dalam satu akad, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ghoben terdiri ghoben ringan dan ghoben yang dilarang adalah ghoben yang fahis. Itu contoh-contohnya. Ada ghoror lagi itu kan, ghoror. Ada lagi maisir, ya. Ada lagi ihtikar. Seperti dalam pasar modal itu polling interest, cornering, itu juga bagian daripada praktek ihtikar. Nah, ihtikar. Saya kira ini adalah beberapa prinsip yang terdapat di dalam syariah pasar modal. Judulnya tidak boleh ada horor, tidak boleh ada doror, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada perjudian mesir. Itu merupakan prinsip-prinsip yang harus dihindari di dalam bisnis atau dilarang dilakukan di dalam bisnis. Itu saya kira kita ngomong soal prinsip syariah, itu sederhananya begitu. Dengan kata lain, saya mau bilang begini nih, sederhananya nih. Kalau kita lihat buku, lihat ini kan terlalu rumit banget kayaknya, banyak banget itu. Sederhananya begitu. Semua praktek muamalah itu di dalam hukum asalnya adalah boleh. Kecuali itu mengandung riba. Ya. Itu ada gharar, itu ada doror, ya, itu ada khilabah, itu ada ghis. Itu hal-hal yang dilarang itu loh.
ya, ada hal-hal yang dilarang. Itu merupakan yang sesuatu yang dilarang. Jadi harus dikembalikan kepada hukum asal. Kalau tidak ada itu semua, harus dikembalikan kepada hukum asal, yaitu diperbolehkan. Itu merupakan hal-hal yang dilarang di dalam berbisnis. Jadi tidak perlu saya bacakan satu-satu ya, karena nanti itu sudah bisa dibaca lah, menurut saya lebih gampang itu kan, tidak terlalu repot. Sekarang kita akan masuki sesi yang kedua yang terkait dengan aspek syariah saham. Ini saya kira sudah itu gampang itu, yang itu dibaca saja cukup. Ya. Saya ingin menegaskan sekali lagi ya kepada saudara-saudara sekalian, di dalam soal muamalah kita harus kembali kepada hukum asal. Ya, yaitu hukum asalnya adalah mubah. Karena itu ketika kita menghadapi satu persoalan yang terkait dengan fikih muamalah, yang perlu kita cari adalah dalil yang melarang. Kalau nggak ada maka dikembalikan kepada hukum asal mubah. Satu. Yang kedua, muamalah model apapun itu diperbolehkan selama satu, tidak ada riba, tidak mengandung riba, tidak ada gharar, tidak ada dharar, tidak ada kezaliman, tidak ada khilafah penipuan, tidak ada ghis, itu kan yang disebutkan tadi itu. Tidak ada ghis, tidak ada ihtikar, tidak ada maisir, tidak ada gharar, ya, tidak ada ghobun fahis, ya. Itu di luar semua yang disebutkan itu diperbolehkan kayak gitu. Ini patokannya seperti itu. Jadi kita ngomong prinsip-prinsip syariat di pasar modal.